Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa fungsi pasar dalam ilmu ekonomi mikro kita akan bahas secara bersama-sama. Pasar adalah suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Di dalam bahasa sehari-hari, pasar pada umumnya diartikan sebagai suatu lokasi, lokasi dalam artian geografis, lokasi dalam artian geografis, tetapi dapat juga diartikan sebagai pertemuan antara pembeli dan penjual, di mana antara keduanya tidak saling melihat satu sama lain. Misalnya antara importer karet yang bertempat tinggal di Amerika dan eksporter karet di Indonesia yang melakukan transaksi jual beli melalui telek atau yang lainnya. Pasar mempunyai 5 fungsi utama. Kelima fungsi itu menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi persaingan bebas, pasar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam sistem ekonomi komunitas, di lain pihak, pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh para perancang negara. Fungsi-fungsi tersebut adalah: pertama, pasar menetapkan nilai. Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai. Fungsi ini memecahkan masalah penentuan apa yang harus dihasilkan dalam suatu perekonomian. Kedua, pasar mengorganisasikan produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen memilih metode produksi yang paling efisien dan efektif. Ketiga, pasar mendistribusikan barang. Hal ini menyangkut pertanyaan untuk siapa barang dihasilkan. Kemampuan seseorang untuk membeli barang tergantung pada penghasilannya. Penghasilan seorang di samping tergantung pada berapa unit jumlah faktor produksi yang dimiliki juga. Tingkat harga faktor produksi tersebut di pasar. Pola distribusi menghasilkan bersama-sama dengan tingkat harga barang di pasar akan menentukan pola distribusi barang dalam suatu masyarakat. Keempat, pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan. Penjatahan adalah inti dari adanya harga. Karena jumlah produksi yang tersedia dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu terbatas jumlahnya, maka jumlah tersebut haruslah dibagi-bagi sehingga dapat cukup dalam waktu tertentu. Kelima, pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang. Tabungan dan investasi semuanya terjadi di pasar, dan keduanya merupakan usaha untuk mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian yang bersangkutan. Sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan di pasar barang, dan sebagai imbalannya sektor perusahaan menerima uang. Dalam aliran ini, sektor rumah tangga berperan sebagai pembeli barang dan jasa, sedangkan sektor perusahaan sebagai penjual.
Penghasilan konsumen yang dibelanjakan untuk barang dan jasa ini diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimilikinya. Sektor rumah tangga menawarkan faktor produksi yang dimilikinya, tanah, tenaga kerja, kapital, keterampilan, kepada sektor perusahaan. Sebagai imbalannya, sektor rumah tangga menerima uang penghasilan konsumen. Transaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Jadi dalam hal ini pasar dapat dipersamakan dengan komputer raksasa yang dapat memecahkan masalah-masalah besar yang ada dalam suatu perekonomian. Beberapa ahli ekonomi percaya bahwa perekonomian pasar atau perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar adalah sangat efisien. Beberapa ahli ekonomi yang lain berpendapat bahwa perekonomian pasar akan mencapai hasil yang memuaskan bila pemerintah mendorongnya dengan beberapa campur tangan. Pada umumnya, teori ekonomi mikro menganalisis perekonomian pasar serta teori dengan dasar anggapan tidak ada campur tangan pemerintah. Akan tetapi untuk tujuan analisis tertentu, kadang-kadang campur tangan pemerintah itu dapat juga dimasukkan ke dalam suatu model. Itulah tentang pasar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.